Halo guys, selamat datang kembali di channel Arza Kayuna. Bersama gua Alif Rizky Akbari dan kali ini kita akan rehat dulu sejenak dari pembahasan seri Kamen Rider-nya. Karena kali ini kita akan bahas alur cerita dari TV series terbaru Netflix yang berjudul Sweet Home. Mungkin bagi kalian yang lihat postingan komunitas kita kemarin-kemarin, pasti udah tahu mengenai film Sweet Home ini. Nah, setelah kita pikirkan, akhirnya kita memutuskan untuk membuat alur ceritanya. Tapi karena ada scene yang terlalu sadis, jadi kita akan melakukan penyensoran dan men-skip beberapa scene. Namun yang pasti, kita tidak akan men-skip ceritanya. Cuman beberapa scene-nya aja yang gak bakalan kita perlihatin. Terus sebaiknya kalian yang di bawah umur, nontonnya ditemenin sama orang dewasa ya. Karena bukan cuma serem, tapi sadis juga loh guys. Oke, Sweet Home adalah TV series Netflix yang merupakan adaptasi komik berjudul sama dari webtoon. Dan serial ini kemarin-kemarin sempat nge-hype bersama dengan salah satu serial Netflix lainnya yang berjudul Alice in the Borderland. Sebenarnya kita juga pengen ngebuatin alur cerita Alice in the Borderland. Cuman ya itu jauh lebih sadis daripada Sweet Home. Jadi kita cuma bakalan bikinin alur cerita Sweet Home-nya aja. Nah, serial Sweet Home ini dirilis pertama kali pada tanggal 18 Desember tahun 2020. Baru keluar minggu kemarin. Dan pas pertama kali gua tonton, gua udah dikejutkan dengan beberapa monster yang cukup menyeramkan. Tapi sumpah, ini bener-bener seru banget deh. Apalagi bagi kalian yang udah baca komiknya. Nah, jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, bisa dong klik tombol subscribe-nya. Supaya kalian selalu mendapat info update video dari channel ini. Dan jika kalian menemukan kesalahan dalam video ini, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Terus kalau kalian menemukan kesalahannya, mohon dimaafkan ya. So guys, tanpa berlama-lama lagi, mending langsung aja kita bahas alur cerita Sweet Home Netflix versi Arza Kayuna. Well guys, pada scene awal, kita diperlihatkan seorang pria yang terluka berjalan menuju ke arah kerumunan tentara yang sedang menembakinya. Di sekitar pria tersebut, terlihat ada berbagai monster dengan wujud yang aneh-aneh. Walaupun sudah ditembaki oleh banyak tentara yang ada di sana, pria tersebut tetap bertahan dan masih hidup. Lalu, scene berpindah dengan diputarnya opening dari film ini, dan setelah opening tersebut selesai, kita diperkenalkan dengan pemeran utama dari film ini yang bernama Cha Hyun-soo. Dia adalah penghuni baru dari penginapan Green Home. Saat baru saja dia datang ke Green Home, dia langsung disambut dengan nyasarnya alat pemotong rumput yang hampir mengenainya. Ternyata pelaku dari kelalaian tersebut adalah satpam yang bekerja di penginapan Green Home. Dia langsung meminta maaf kepada Hyun-soo dan bilang bahwa sebenarnya dia tidak ingin memotong rumput-rumput di sana. Tapi karena di akhir pekan tidak ada yang mau bekerja, jadi dia pun terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, Hyun-soo pergi ke kamarnya di Green Home dan terlihat bahwa dia sedang merenungi sesuatu yang sepertinya sangat berat sekali untuk dipikirkan. Hingga dia memutuskan pergi ke atap penginapan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atap penginapan tersebut. Tetapi sebelum dia loncat, dia melihat seorang cewek yang sedang menari. Dia bernama Lee Yun-yu. Yun-yu juga merupakan salah satu penghuni dari Green Home. Dan pada saat menari tadi, secara tidak sengaja dia menginjak permen karet yang membuatnya kesal. Lalu dia baru menyadari bahwa ada Hyun-soo di sana. Dan karena Hyun-soo ketahuan akan bunuh diri, Hyun-soo pun mengurungkan niatnya tersebut. Lalu dia langsung pergi kembali ke kamarnya. Sebelum pergi, Yun-yu bilang kepada Hyun-soo untuk tidak bunuh diri di sana. Karena jika dia bunuh diri, dia akan merepotkan orang-orang yang tinggal di Green Home. Pada saat kembali ke kamarnya, ternyata di depan pintu kamarnya Hyun-soo ada satpam tadi yang sedang menunggu Hyun-soo untuk meminta Hyun-soo mendaftarkan dirinya sebagai penghuni Green Home. Namun Hyun-soo mengatakan kepada satpam tersebut bahwa dia akan mengisi pendaftarannya lain kali saja.
dan Hyunsu pun langsung masuk ke kamarnya. Akan tetapi satpam tadi malah menahan pintu kamarnya Hyunsu dan memberikan Hyunsu minuman sebagai permintaan maaf atas kelalaiannya saat bekerja tadi. Hyunsu pun menerima pemberian satpam tersebut. Namun satpam tersebut anehnya masih menahan pintu kamarnya Hyunsu dengan kuat. Hingga Hyunsu harus menutup pintu kamarnya dengan sedikit mengeluarkan tenaga. Walaupun sudah menutup pintu kamarnya, tetapi ternyata satpam tersebut masih menunggu Hyunsu di depan kamarnya. Hyunsu pun menunggu dia sambil memperhatikannya, hingga dia pergi dari sana setelah tetangga Hyunsu lewat dari depan kamarnya Hyunsu. Di kamar lainnya di penginapan tersebut, seorang cewek yang bernama Yoon Jisoo sedang memainkan gitarnya. Dan tak lama setelah itu, dia pergi untuk bekerja. Namun saat dia akan turun ke lantai bawah menggunakan lift di penginapan tersebut, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Im Mayong Suk. Beliau ini sedikit stres karena kehilangan bayinya akibat kecelakaan. Lalu di sini diketahui bahwa Jisoo juga adalah orang baru di penginapan tersebut. Karena Jisoo menyadari bahwa Mayong Suk sedikit gila, Jisoo pun tidak jadi menggunakan lift bersama dia. Walaupun Mayong Suk sempat menunggu Jisoo. Saat menunggu lift lainnya, Jisoo dihampiri oleh seorang pria yang bernama Jung Jaehyun. Dia bilang kepada Jisoo bahwa ibu-ibu tadi sebenarnya adalah orang yang baik. Dan Jaehyun menceritakan kepada Jisoo mengenai kondisi ibu-ibu tadi. Kemudian Jisoo dan Jaehyun pun berkenalan di sana. Setelah turun ke lantai 1 dari penginapan tersebut, Jisoo dan Jaehyun pun berpisah untuk mengerjakan urusannya masing-masing. Di sini, saat baru saja Jaehyun turun dari lift, Jaehyun bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Payung Seng-wook. Kemudian scene pun berpindah kepada Seng-wook yang sedang menyiksa seseorang bernama Choi Yoon-jae di kamarnya. Setelah itu, Seng-wook pergi nongkrong di tangga darurat, dan di sana dia dihampiri oleh Yoon-yu yang menyapanya. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Dalam 1 minggu tersebut, Hyunsu hanya menghabiskan waktunya dengan bermain game. Dan dia hanya memakan mie instan dalam waktu 1 minggu tersebut yang akan berdampak sangat buruk kepada dirinya. Namun menurutnya itu bukanlah masalah, karena sebentar lagi dia akan bunuh diri. Saat malam hari, Hyunsu kedatangan paket mie instan yang sebelumnya ia pesan. Namun saat dia akan mengambil paket tersebut di depan pintu kamarnya, Hyunsu melihat packing paketnya telah rusak, dan isi dari paketnya juga telah berceceran di depan kamarnya Hyunsu. Hyunsu sempat menyelidiki siapa pelaku yang merusak paketnya tersebut, hingga dia melihat sebuah tangan berlumuran darah yang sedang mengambil sebuah kepala. Hyunsu yang kaget langsung lari dari sana untuk sembunyi di kamarnya. Dan saat dia memeriksa keadaan di luar kamarnya menggunakan lubang pada pintu kamar, dia melihat seorang wanita yang meminta tolong kepadanya. Hyunsu pun mencoba menenangkan wanita tersebut dari dalam kamarnya dan bilang kepada wanita tersebut bahwa dia akan menelepon polisi. Namun tiba-tiba wanita tersebut berubah menjadi zombie lalu pergi dari depan kamarnya Hyunsu. Hyunsu yang panik langsung keluar dari kamarnya sambil memegang sebuah tongkat untuk menyerang wanita tadi. Tapi saat dia baru saja keluar dari kamarnya, dia bertemu dengan Seng-wook. Lalu Hyunsu menanyakan kepada Seng-wook apakah Seng-wook melihat seorang wanita aneh yang tadi ada di depan kamarnya. Sebelum Seng-wook menjawab, Hyunsu keburu pingsan akibat kondisi dia yang terlalu panik. Di sini sebenarnya terdengar musik keras dari kamarnya Jisoo. Dan ternyata wanita yang sudah menjadi zombie tadi mendatangi sumber suara tersebut. Jisoo yang menyangka bahwa itu adalah tetangganya yang protes meminta maaf dari dalam kamarnya. Akan tetapi ternyata wanita tadi malah mendobrak pintu kamarnya Jisoo dengan keras. Jisoo yang menyadari hal aneh langsung bersiap memegang tongkat baseball miliknya untuk memukul zombie wanita tadi. Tapi untungnya zombie wanita tersebut sudah pergi dari depan kamarnya Jisoo. Kemudian di lantai 1 terlihat bahwa pintu utama untuk keluar dari penginapan tersebut tertutup. Dan di sini kita diperkenalkan dengan kakak dari Yoon-yu yang bernama Lee Yoon-hae. Dia merupakan seorang dokter.
Dan saat menunggu pintu keluar dibuka kembali, dia dihampiri oleh wanita yang bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran bernama Seo Yi Kyung. Yi Kyung menanyakan kepada Yoon Hae-yok mengenai sinyal di handphonenya, karena sinyal pada handphonenya Yi Kyung tidak ada. Kemudian saat diperiksa, ternyata handphonenya Yoon Hae-yok juga kehilangan sinyal. Lalu Yi Kyung mengabarkan kepada Yoon Hae-yok bahwa pintu belakang dan tempat parkir juga terkunci. Setelah itu, Yi Kyung mencoba menelepon bantuan menggunakan telepon rumah yang ada pada sebuah toko di penginapan tersebut. Namun para operator sedang sibuk menanggapi laporan bencana yang mereka terima. Kemudian akhirnya seorang pemilik warung yang bernama Kim Seok-hyun berhasil menemukan saklar pintu utamanya dan akan membuka pintunya. Warga Green Home yang akan pergi keluar dari sana bersiap untuk pergi keluar dari pintu gerbang utama tersebut. Namun ternyata di sana sudah menunggu satu monster yang disebut Tong Monster atau kita sebut saja monster lidah yang bersiap menyerang warga Green Home. Mengetahui bahwa monster tersebut bisa mengancam nyawa, warga Green Home pun panik. Tapi untungnya, Yoon Hae-yok dan Ye Kyung berhasil mengusir monster tersebut keluar dari Green Home dan menutup kembali pintu gerbang utama Green Home. Walaupun Ye Kyung sedikit terluka akibat serangan dari monster lidah tersebut, tapi berkat keberanian mereka berdua, warga lainnya yang ada di penginapan Green Home berhasil selamat dari monster tersebut. Nah, kampretnya tuh di sini, si tukang warung tadi malah menyalahkan pemerintah karena tidak bisa mengatasi seekor monster saja. Dan ternyata diketahui bahwa di sana tidak hanya ada satu monster saja, namun banyak. Mereka sedang berkeliaran di luar Green Home. Kembali ke si Hyun-soo. Ternyata Hyun-soo yang sedang pingsan dibawa ke kamarnya Jisoo. Dan di sana terlihat berita yang menampilkan tentang pencarian paling populer untuk saat ini, yaitu monster. Lalu di lain tempat, Yoon-yu yang sedang menelepon seseorang tiba-tiba terpeleset dari tangga yang membuat pergelangan kakinya bengkak. Kemudian dia bertemu dengan Sang-wook yang sedang turun ke lantai bawah lewat tangga juga. Diketahui lift di penginapan tersebut sedang rusak. Dan tiba-tiba monster zombie wanita tadi menyerang Sang-wook dari belakang. Namun Sang-wook berhasil membunuh monster tersebut. Jisoo yang ingin memastikan keadaan sekitar pergi keluar dari kamarnya. Dan dia bertemu dengan seseorang yang akan berubah menjadi monster. Sebelum dia menyerang Jisoo, Jisoo memukul kepalanya dengan tongkat baseball yang selalu Jisoo bawa dari tadi untuk berjaga-jaga. Karena tidak tahu apa-apa, Jisoo malah merasa bersalah karena telah memukul orang tadi hingga pingsan. Namun tiba-tiba orang tadi malah berubah menjadi monster dan akan menyerang Jisoo. Tapi untungnya Jae-hyun datang dan menyelamatkan Jisoo dengan menebas setengah kepala dari monster tersebut menggunakan sebuah katana. Kembali kepada Yoon-yu dan Sang-wook. Mereka berdua telah berhasil sampai di lantai 1. Tapi warga Green Home lainnya yang ada di lantai 1 malah menyangka Sang-wook akan berubah menjadi monster karena mereka melihat bekas gigitan di tubuhnya Sang-wook. Mereka pun menyetrum Sang-wook hingga pingsan. Lalu di sana, Yoon Hae-yok membaca sebuah artikel di internet yang membahas mengenai bencana tersebut. Tapi sebelum selesai membaca, internetnya malah mati dan disconnect. Beberapa hal penting yang dapat Yoon Hae-yok tangkap dari artikel tersebut adalah gejala-gejala awal yang membuat orang dapat berubah menjadi monster dan cara bertahan hidup. Kemudian Hyun-soo yang sudah sadar dari pingsannya kembali ke kamarnya. Di kamar dia juga telah membaca artikel mengenai wabah monster tersebut. Lalu dia memutuskan keluar dari kamarnya untuk memeriksa situasi di sana. Saat baru saja membuka pintu kamar, tiba-tiba datang seekor monster yang masuk ke dalam kamarnya Hyun-soo. Nah, monster tersebut adalah monster yang setengah kepalanya telah ditebas oleh Jae-hyun guys. Dikarenakan dia tidak memiliki mata, jadi dia tidak bisa melihat. Kita sebut saja dia monster buta ya, oke? Monster tersebut masuk ke kamarnya Hyun-soo karena mendengar suara dari speaker suara yang ada di kamarnya Hyun-soo.
Nah, orang yang menyalakan speaker tersebut adalah si Yoon Hayo yang mencoba menghubungi orang-orang di Green Home untuk berkumpul di lantai 1. Tapi sialnya di kamarnya Hyunsu ada monster tersebut. Jadi speakernya telah dirusak akibat serangan monster tersebut. Untungnya karena buta, dia tidak bisa melihat Hyunsu dan dia telah pergi keluar dari kamarnya Hyunsu. Di lain tempat, Jisoo dan Jaehyun telah bertemu dengan Yoon Jae yang sebelumnya disiksa oleh si psikopat Sang-wook. Lalu dia memutuskan untuk pergi bersama Jisoo dan Jaehyun. Di saat yang bersamaan, ada seorang ayah yang akan pergi memeriksa situasi di luar penginapan dengan turun dari sana menggunakan tali. Kedua anak dari ayah tersebut telah memperingatinya untuk tidak turun menggunakan tali, karena itu terlalu berbahaya. Tapi seorang ayah tersebut sangat keras kepala sekali, hingga dia dihampiri oleh seekor monster yang membuatnya terjatuh dari ketinggian dan mati. Kita sebut saja monster tersebut dengan nama monster mata aja ya, soalnya dia memiliki mata yang besar. Kemudian, monster tersebut sepertinya berniat akan membunuh kedua anak tadi. Tapi untungnya, Hyunsu yang melihat hal tersebut langsung menyelamatkan kedua bocil tadi. Namun sekarang malah dia yang diserang oleh monster tersebut yang membuatnya hampir meninggal dunia. Tapi sih sebenarnya kalau mati juga gak apa-apa sih. Soalnya tadinya Hyunsu berniat untuk bunuh diri pada hari ini. Namun sebelum mati, dia malah diselamatkan oleh seorang kakek disabilitas yang bernama Han Du-sik. Dia menyelamatkan Hyunsu dengan senjata rakitan yang ia miliki. Setelah menyelamatkan Hyunsu, Du-sik memberitahu Hyunsu bahwa monster-monster tersebut tidak akan mati. Dan monster-monster tersebut akan datang jika mendengar suara. Du-sik juga menawarkan Hyunsu untuk menyelamatkan kedua bocil tadi. Dan jika Hyunsu sudah yakin, Du-sik meminta Hyunsu untuk menemuinya. Di lantai bawah, Seok-hyeon akan membunuh si Sang-wook. Namun Sang-wook malah membuatnya pingsan dan melarikan diri dari sana. Yeon-yu yang mengetahui hal tersebut pergi bersama Sang-wook ke lantai atas kembali. Lalu Yoon Jae memutuskan untuk tidak ikut bersama Jisoo dan Jaehyun karena dia merasa lebih aman jika dia tinggal di kamar. Singkat cerita, Hyunsu sudah sampai di kamarnya Du-sik. Dan seperti yang gue katakan tadi, bahwa Du-sik adalah disabilitas. Jadi dia tidak bisa ikut dengan Hyunsu untuk menyelamatkan kedua bocil tadi. Namun dia membantu Hyunsu membuatkan senjata yang dapat membunuh monster-monster tersebut dan menyuruh Hyunsu untuk menggunakan handphonenya sebagai pendeteksi monster. Setelah senjatanya telah selesai dirakit, Hyunsu pun langsung pergi ke kamar tempat kedua bocil tersebut bersembunyi. Di perjalanan, Hyunsu kembali bertemu dengan monster buta yang sebelumnya pernah masuk ke kamarnya Hyunsu. Kali ini, Hyunsu berhasil melumpuhkannya berkat menggunakan senjata yang dirakitin sama si Om Du-sik. Dan pada akhirnya, Hyunsu berhasil bertemu dengan kedua bocil tersebut. Kemudian Hyunsu dan kedua bocil tersebut akan kembali ke kamarnya si Om Du-sik. Tapi di perjalanan, tiba-tiba Hyunsu mengalami monsterisasi. Hyunsu pun menyuruh kedua bocil tersebut untuk menjauh dari dirinya. Sedangkan dia akan berusaha mengendalikan dirinya supaya monsterisasinya gagal. Di sini kita diperlihatkan flashbacknya Hyunsu sebelum pindah ke penginapan Green Home. Ternyata awalnya dia adalah beban keluarga yang kerjaannya cuma main game saja di dalam kamar. Diketahui Hyunsu sangat membenci keluarganya. Hingga pada suatu ketika keluarganya Hyunsu mengalami kecelakaan yang membuat seluruh keluarganya meninggal. Kecuali Hyunsunya sendiri yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Setelah itu, di dalam mimpi masa lalunya, Hyunsu bertemu dengan alter ego dari dirinya yang sedang menghasut Hyunsu untuk menerima alter egonya. Namun tiba-tiba, Hyunsu berhasil sadar kembali setelah mendengar teriakan dari kedua bocah tersebut. Akan tetapi, pada saat dia baru saja berhasil mengendalikan dirinya, tiba-tiba dari belakang muncul seekor monster yang kita sebut saja dia dengan nama Muscle Monster. Karena tubuhnya penuh dengan otot, monster tersebut akan menyerang kedua bocil tadi. Namun untungnya, Hyunsu yang ada di sana berhasil menyuruh kedua bocil tersebut untuk lari, sedangkan dia akan menahan monster tersebut.
Di saat yang bersamaan, Jisoo dan Jaehyun mendengar suara dari serangan Muscle Monster yang menyerang Yunsu. Dan mereka berdua pun langsung pergi menyelamatkan Yunsu. Singkat cerita, Jisoo dan Jaehyun berhasil menyelamatkan Yunsu. Dan saat dia sadar dari pingsan akibat serangan Muscle Monster, dia malah langsung dituduh terinfeksi monster oleh Jisoo. Tapi Jaehyun yang paham akan kekhawatiran Jisoo bilang kepada Jisoo bahwa jika Hyunsu berubah menjadi monster, Jaehyun akan siap membunuh Hyunsu menggunakan katananya. Lalu Hyunsu meminta bantuan mereka berdua untuk membantunya menyelamatkan kedua bocil tadi. Dan mereka pun langsung pergi untuk mencari kedua bocil tersebut. Kemudian, saat lari dari sana, kedua bocil itu malah bertemu dengan monster buta. Tapi untungnya, mereka berdua sudah mengetahui tentang monster tersebut dari Hyunsu yang membuat mereka berdua berhasil mengatasi monster tersebut. Akan tetapi, dari belakang mereka muncul muscle monster yang akan menyerang. Dikarenakan suara dari muscle monster terlalu keras, monster buta pun kembali dan menyerang muscle monster. Di sini terjadi perkelahian di antara kedua monster tersebut. Tapi akibat dari perkelahian tersebut, monster buta berhasil dilempar keluar jendela penginapan oleh muscle monster. Kedua bocil tadi pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lari dari sana. Namun mereka lagi-lagi berhasil diciduk oleh muscle monster. Muscle monster pun pergi menghampiri mereka berdua dan akan membunuhnya. Tapi untungnya keberuntungan dari kedua bocil tersebut belum habis. Karena tiba-tiba ibu-ibu stres yang di awal bertemu dengan Jisoo tadi datang dan menghadang muscle monster. Ya, tapi walaupun dia datang dan menghadang muscle monster, namun karena dia emang sedikit gila, jadi dia malah digeprek habis-habisan sama si muscle monster. Yunsu, Jisoo, dan Jaehyun yang melihat kejadian tersebut menyuruh kedua bocil tadi untuk pergi ke belakang mereka. Dan di sana tiba-tiba si ibu tadi bangun kembali karena mengalami monsterisasi lalu menyerang muscle monster. Jisoo pun yang melihat kesempatan tersebut langsung memukul otong si muscle monster tersebut. Tapi karena terlalu kuat, muscle monster berhasil mengatasi ibu tadi yang menyerangnya. Nah, setelah itu, Jaehyun memutuskan untuk menangani monster tersebut. Dan terjadilah pertarungan epik antara Jaehyun melawan Muscle Monster. Pada akhirnya, Jaehyun berhasil mengalahkan monster tersebut dengan memancingnya untuk loncat keluar jendela penginapan. Kemudian mereka pun pergi ke kamarnya si Om Dusik dan beristirahat di sana. Lalu di lantai 1, Yi Kyung memutuskan untuk pergi ke ruang listrik supaya pasokan listrik di sana terpenuhi. Diketahui ternyata listrik di sana telah habis dan membuat berbagai macam alat seperti kulkas, CCTV, dan yang lainnya mati total. Yi Kyung pun berhasil menyalakan saklar listrik yang ada di sana kembali. Tapi sayangnya, dia malah terciduk dan tertangkap oleh monster yang wujudnya seperti laba-laba. Nah, kita sebut saja monster tersebut monster laba-laba. Tapi untungnya, Yi Kyung berhasil kabur dari monster tersebut dan kembali ke lantai 1. Kemudian, warga Green Home yang ada di lantai 1 sedang menonton berita mengenai bencana monster tersebut. Tapi tiba-tiba, presiden yang sedang berbicara pada berita tersebut tiba-tiba mengalami monsterisasi yang membuatnya diamankan oleh tentara yang ada di sana. Hal tersebut membuat warga Green Home panik dan membuat seorang pria yang bernama Seung Won berteriak tidak jelas sambil melempar handphone miliknya. Di keesokan harinya, Yoon Jae berhasil sampai ke lantai 1 dan membagikan makanan yang dia kumpulkan dari lantai atas kepada warga Green Home yang ada di sana. Kemudian Yoon Hayok mengumumkan lewat speaker kepada orang-orang bahwa lantai 1 cukup aman dan meminta mereka untuk berkumpul di lantai 1. Setelah itu, tanpa disadari oleh Yoon Hayok, ternyata ada seorang ibu-ibu yang bernama Cha Jin Oke membuka pintu gerbang utama untuk menjemput anaknya yang bernama Park Minju. Warga Green Home lainnya yang ada di sana berusaha untuk menghentikan dia.
Tapi ternyata anak perempuan si ibu tersebut beneran datang dan berhasil bertahan hidup di luar. Tapi sayangnya sebelum dia masuk ke Green Home, dia terbunuh oleh si monster lidah bersamaan dengan seorang tentara yang awalnya akan menyelamatkannya. Setelah itu, mereka pun menutup kembali pintu gerbangnya dan menambahkan beberapa penghalang supaya monster tidak masuk ke sana. Kemudian di lantai atas, Hyunsu, Jisoo, dan Jaehyun memutuskan untuk pergi ke lantai 1 sesuai dengan pengumumannya si Yoon Hayok. Tapi di sana kedua bocil tadi yang ternyata namanya adalah Yongsu dan Suyong beserta Om Dusik dan Ma Young-suk tidak ikut bersama mereka ke lantai 1. Ma Young-suk itu ibu-ibu stres tadi guys yang mengalami monsterisasi. Namun untungnya dia berhasil mengendalikan dirinya kembali dan tetap menjadi manusia. Saat di perjalanan ke lantai 1, Hyunsu tiba-tiba diserang oleh monster misterius hingga terjatuh ke bawah dari lantai 9. Di sana, Hyunyu yang sedang mendobrak-dobrak pintu ke lantai 1 dikagetkan dengan jatuhnya Hyunsu. Tapi setelah 3 jam, ternyata Hyunsu belum mati karena dia merupakan manusia setengah monster. Singkat cerita, mereka pun berhasil sampai ke lantai 1. Tapi warga Green Home yang ada di lantai 1 masih ragu dengan keberadaan Hyunsu. Karena ditakutkan Hyunsu bisa berubah menjadi monster kapanpun dan menyerang, mereka pun memutuskan membuat voting untuk melihat siapa saja yang ingin Hyunsu diusir. Tapi hasil voting tersebut seri. Si bapak pemilik warung pun kesal dengan hal tersebut karena dia ingin mengusir Hyunsu. Dan tiba-tiba ternyata dia juga mengalami monsterisasi, yang dimana dia harus diisolasi bersama Hyunsu. Beberapa waktu kemudian, Seng-wook kembali ke lantai 1, dan di sana dia bertemu dengan Yoon-jae. Seng-wook pun langsung menghajarnya habis-habisan, sekaligus dia juga mencuri sebuah kunci kamar. Yoon-jae yang ketakutan mengaku akan berubah menjadi monster kepada warga Green Home yang ada di sana, dan dia meminta mereka untuk mengisolasinya. Kembali ke kamarnya Om Dusik. Salah satu bocil yang ada di sana memberitahu Om Dusik bahwa ibu-ibu stres tadi sedang berada di WC dan sudah selama 1 jam dia tidak keluar dari WC. Om Dusik pun bergegas untuk memeriksanya. Lalu saat diperiksa, ternyata ibu-ibu stres tersebut sudah berubah menjadi monster. Yoon Hayok yang mengetahui Hyunsu setengah monster meminta Hyunsu untuk selalu bersiaga dalam situasi bahaya, karena hanya dia yang memiliki kemampuan spesial. Lalu Yoon Hayok meminta Hyunsu untuk menjemput Om Dusik ke lantai 1, karena Yoon Hayok akan meminta bantuan Om Dusik untuk membuat sebuah barikade pada pintu gerbang utama. Hyunsu pun pergi bersama Seng-wook, karena Seng-wook akan memeriksa kunci kamar yang ia dapat dari Yoon-jae. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh beberapa monster, termasuk monster dengan kecepatan tinggi yang sebelumnya pernah menyerang Hyunsu. Tetapi mereka berhasil selamat berkat diselamatkan oleh seorang bapak-bapak dan putrinya yang bernama An Gil-seop dan Park Yuri. Saat diobati luka-lukanya, Seng-wook malah pergi dari sana dan sampai di sebuah ruangan dengan banyak foto seorang anak perempuan dan Yoon-jae. Ruangan tersebut sebelumnya adalah ruangan yang dikunci oleh Yoon-jae. Setelah Seng-wook membuka pintu ruangan tersebut dengan kunci yang ia dapatkan dari Yoon-jae, Seng-wook pun merasa sangat marah. Di sini gua gak tahu ada masalah apa sih Seng-wook ini. Tapi kayaknya sih dia pernah membantu seseorang dalam mencari anaknya yang diculik dan dibunuh. Nah, pelaku penculikannya itu si Yoon-jae guys. Dan ruangan tadi adalah bukti bahwa Yoon-jae memanglah pelakunya. Tapi sih gue gak terlalu tahu kalau mengenai masalahnya si Seng-wook ini. Nah, jadi kalau ada salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Oke, Seng-wook pun langsung kembali ke lantai 1 dan langsung membunuh Yoon-jae di sana. Nah, Seng-wook yang merasa putus asa hampir bunuh diri dengan pergi keluar dari gerbang utama. Tapi untungnya, Jaehyun berhasil menenangkan Seng-wook dan menyadarkannya bahwa perbuatan dia itu salah. Singkat cerita, Hyunsu berhasil menjemput Om Dusik dan kedua bocil tersebut dengan dibantu oleh Yuri dan Gil-seop.
Kemudian di keesokan harinya, Yi Kyung pergi keluar menggunakan motor milik Gilshop. Nah, sebenarnya Yoon Ha-hyuk pernah bilang kepada Yi Kyung bahwa sebelum kiamat tersebut dimulai, ternyata ada orang yang sudah mengetahuinya. Yoon Ha-hyuk bilang bahwa dia mengetahui hal tersebut lewat artikel yang ditulis di internet. Dan penulis dari artikel tersebut bernama True True. Yoon Ha-hyuk pun sempat kaget mendengar hal tersebut dan mulai enggak tenang. Karena dia pernah melihat nama tersebut dari blog pribadi tunangannya yang bernama Nam Seng-won. Sebelumnya si Seng-won ini bekerja sebagai kepala dokter di sebuah fasilitas. Setelah itu, seperti biasa, Hyun-soo di sana menjalankan tugasnya sebagai pesuruh untuk mengambil persediaan yang ada di lantai atas. Kali ini, Hyun-soo juga memasang sebuah tali-tali supaya bisa mendeteksi monster yang melewati tali tersebut. Saat melakukan tugasnya, Hyun-soo tiba-tiba diserang oleh monster berkecepatan tinggi atau speed monster. Di sini mungkin sempat terjadi pertarungan antara Hyun-soo melawan speed monster. Namun dalam film ini ternyata tidak diperlihatkan. Di lantai 1, mereka melakukan latihan untuk menangani monster. Di sini, Jisoo akan berpura-pura menjadi monsternya. Tak lama setelah selesai latihan, si bapak tukang warung yang sebelumnya mengalami monsterisasi, sekarang dia berubah menjadi monster. Tapi untungnya, istri dari si bapak kang warung tersebut memutuskan untuk membunuhnya. Di sana, Hyun-soo juga berhasil kembali ke lantai 1. Singkat cerita, Yi Kyung berhasil menemukan informasi mengenai tunangannya. Dan isi dari artikel yang tunangannya tulis, artikel tersebut mengatakan bahwa jika seseorang mengalami monsterisasi dan bisa bertahan selama 15 hari, maka dia akan menjadi manusia yang terinfeksi spesial. Saat membacanya, Yi Kyung diciduk oleh kumpulan tentara yang menangkapnya. Dia diinterogasi, tapi dia tidak menjawab apapun, karena dia berpikir jika dia tahu banyak, dia akan dibunuh supaya bungkam. Sedangkan jika dia tidak mengetahui apapun, dia akan dibunuh juga karena tak berguna. Jadi Yi Kyung pun memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan tentara tersebut. Dia memberitahu tentara tersebut bahwa dia tahu orang yang bisa mengendalikan monsterisasinya, dan dia akan mengirimkan sinyal lokasi dari alat yang diberikan oleh tentara tersebut untuk memberitahu lokasi orang yang terinfeksi spesial. Nah, yang dimaksud oleh Yi Kyung di sini adalah si Hyun-soo guys. Yi Kyung pun dibebaskan, lalu kembali ke penginapan Green Home. Di Green Home, Yoon Ha-hyuk yang akan pergi ke ruang isolasinya si Hyun-soo dihalangi oleh adiknya. Di sini diketahui bahwa ternyata mereka bukan saudara kandung. Kemudian Yoon Ha-hyuk menyuruh Hyun-soo untuk mengecek tempat parkir di penginapan tersebut supaya mereka mendapatkan sebuah kendaraan yang bisa digunakan pergi dari sana. Karena jika mereka tetap tinggal di penginapan, mungkin mereka akan mati akibat kekurangan suplai. Hyun-soo pun pergi ke tempat parkir penginapan tersebut. Namun Hyun-soo malah terciduk oleh monster laba-laba dan tertangkap olehnya. Yoon Ha-hyuk yang melihat hal tersebut memutuskan untuk pergi menyelamatkan Hyun-soo bersama dengan Jae-hyun, Jisoo, dan Sang-wook. Di sana terlihat bahwa Hyun-soo diselamatkan oleh monster yang berwujud slime. Kita sebut saja dia dengan slime monster ya. Nah, sebenarnya slime monster ini adalah wujud monster dari ibu-ibu stres itu guys. Saat Yoon Ha-hyuk dan yang lainnya menyelamatkan Hyun-soo, tiba-tiba perutnya Jisoo kesakitan. Dan tongkat baseball yang selalu dia bawa terjatuh, yang membuat speed monster yang ada di sana terbangun lalu menyerang mereka. Yoon Ha-hyuk dan yang lainnya pun berusaha melarikan diri dari monster-monster di sana. Hingga akhirnya mereka diselamatkan oleh Gilshop menggunakan senjata apinya. Monster-monster yang ada di sana pun pada mati semua, dan tempat parkir tersebut sekarang aman. Di lain tempat, saat Om Dusik memperhatikan CCTV, tiba-tiba datang monster laba-laba yang menyerang Om Dusik dan Suyong. Tapi untungnya, mereka diselamatkan oleh warga Green Home lainnya yang ada di sana dan rombongannya si Yoon Ha-hyuk yang baru kembali dari tempat parkir. Monster laba-laba pun berhasil dibunuh oleh si Hyun-soo. Beberapa waktu kemudian,
Persediaan air mereka terkontaminasi dan stok makanan mulai habis. Jadi mereka harus keluar untuk mencari air dan stok makanan. Yun Hayok pun menyuruh Om Dusik untuk memperbaiki dan memodifikasi mobil yang ada di basement. Di keesokan harinya, Jisoo mengalami sakit perut yang luar biasa dan dikonfirmasi bahwa dia mengalami radang usus buntu. Yun Hayok pun akan melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya Jisoo. Di saat yang bersamaan, mobil yang dimodifikasi oleh Om Dusik telah selesai dan yang akan pergi untuk mencari suplai air dan stok makanan adalah Hyunsu, Sengwook, dan Yuri. Tapi khusus untuk Yuri, dia akan membawa alat-alat medis. Sebelum pergi keluar menggunakan mobil, Shin berpindah dengan memperlihatkan masa lalunya Hyunsu. Ternyata dia adalah orang yang sangat baik dan sering membantu orang lain. Tapi dia sering dibully di sekolahnya. Nah, salah satu orang yang membuli Hyunsu adalah anak dari bos ayahnya Hyunsu. Karena tidak ingin ada masalah, ayah dan ibunya Hyunsu meminta Hyunsu untuk memaafkan orang yang membulinya. Karena hal itu juga adiknya Hyunsu tidak mengakui Hyunsu sebagai kakaknya. Jadi Hyunsu pun sangat membenci keluarganya dan hampir bunuh diri. Kemudian, saat mereka baru saja keluar dari penginapan, tiba-tiba mereka diserang oleh muscle monster yang sekarang tubuhnya sudah semakin besar. Kaki Gilshop mencoba untuk menyelamatkan Hyunsu dengan melemparkan bom molotov kepada muscle monster. Namun saat menyelamatkan Hyunsu, dia malah akan dibunuh oleh muscle monster. Untungnya tiba-tiba Yi Kyung datang dengan menabrakkan sebuah mobil pemadam kebakaran kepada muscle monster. Yang lainnya pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelamatkan diri dari sana. Di sini terjadi pertarungan one on one antara Yi Kyung melawan muscle monster. Singkat cerita, Yi Kyung berhasil membunuh muscle monster berkat mobil pemadam kebakarannya, dan Jisoo berhasil dioperasi. Kemudian Yi Kyung juga berhasil membawakan stok air dengan menggunakan mobil pemadam kebakarannya. Setelah itu, di penginapan Green Home, mereka yang terluka diobati, dan di sini diketahui bahwa Yi Kyung ternyata sedang hamil. Kemudian Yi Kyung pergi ke ruang isolasi untuk memastikan keadaan Hyunsu. Dan dia memberitahu Hyunsu bahwa ada banyak orang yang melawan proses monsterisasi. Mereka dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah untuk mengatasi bencana tersebut. Kemudian, istri dari tukang warung ternyata dia juga mengalami gejala monsterisasi. Dan dia sekarang dipindahkan ke ruang isolasi. Pada malam harinya, tiba-tiba mereka kedatangan tentara yang kabur ke penginapan Green Home. Tentara tersebut bertingkah cukup aneh, dan di keesokan harinya, walkie-talkie yang dia bawa menyala, dan terdengar suara tembakan. Untuk berjaga-jaga, Hyunsu dan Sengwook pun pergi ke atap penginapan untuk mencopot sinyal SOS yang sebelumnya mereka pasang. Lalu saat mereka kembali ke lantai 1, ternyata ada satu monster yang memegang alat pemotong rumput dan sedang menuju ke lantai 1 menggunakan lift. Hyunsu dan Sengwook pun langsung bergegas pergi ke lantai 1 untuk memberitahu yang lainnya. Tapi sayangnya, monster tersebut telah sampai di lantai 1 dan dia sedang menyerang warga Green Home yang ada di sana. Nah, ternyata monster ini adalah satpam yang sebelumnya pernah bertemu dengan Hyunsu. Untungnya di sana ada Jaehyun yang bertarung dengan monster satpam tersebut. Namun sayangnya, tangan Jaehyun terpotong akibat serangan monster tersebut. Di sini, mungkin nanti pas diedit sama gua, gak bakalan gua liatin karena ini terlalu sadis. Nah, di sini Jaehyun memutuskan untuk berkorban untuk membunuh monster tersebut dan menyelamatkan warga Green Home lainnya yang ada di sana. Sebenarnya sebelum mati, Jaehyun telah menyatakan perasaannya kepada Jisoo. Dan sebelum itu, dia memang sudah memutuskan untuk berkorban. Beberapa waktu kemudian, penginapan Green Home didatangi oleh sekelompok geng yang dipimpin oleh orang bernama Shin Jung Seop.
Dia mencari anak buahnya yang sedang kabur, dan ternyata tentara tadi adalah anak buahnya. Dia memotong jari anak buahnya untuk membuka sebuah koper misterius, karena koper tersebut menggunakan sidik jari untuk membukanya. Namun koper tersebut ternyata tidak terbuka, dan Jung Seo pun membunuh anak buahnya serta beberapa warga Green Home yang ada di sana. Kemudian, Yongsu yang sedang bersembunyi diselamatkan oleh slime monster supaya tidak terciduk. Dan saat bersembunyi, dia bertemu dengan Yi Kyung dan Seng Wook. Lalu Yoon Hayok direkrut oleh Jung Seop karena dia tertarik dengan ilmu kedokterannya Yoon Hayok. Kemudian Jung Seop membunuh istri tukang warung yang padahal sebentar lagi dia akan melewati hari ke-15. Pada saat ada kesempatan, mereka pun menyerang kelompok geng tersebut. Tapi sayangnya, Yoon Hayok disandra oleh Jung Seop. Tapi tiba-tiba, istri tukang warung tersebut ternyata bangkit dari kematian. Dan dia akan membunuh Yoon Hayok. Namun untungnya, Yoon Soo menghalangi istri tukang warung tersebut dan membunuhnya. Jung Seop yang menyadari bahwa Hyun Soo adalah monster spesial, membawa Hyun Soo ke atas penginapan dan akan membunuhnya. Akan tetapi saat akan membunuh Hyun Soo, Jung Seop dibunuh oleh anak buahnya yang bernama Jung Yuai Mayong. Ternyata dia adalah monster berwujud cairan seperti darah yang bisa mengendalikan mayat seseorang. Istri tukang warung tadi juga dikendalikan olehnya. Dia mengajak Hyun Soo untuk pergi dari sana karena pemerintah telah mengumumkan bahwa jika ada orang yang melaporkan monster spesial, maka keamanannya akan dijamin. Tetapi di sini, Hyun Soo belum sepenuhnya percaya karena tak semua monster melukai manusia. Setelah itu, slime monster datang ke lantai 1, tapi dia malah dibunuh oleh para warga Green Home. Dan Yuai Mayong mengabarkan kepada Yi Kyung dan Yoon Hayok bahwa pemerintah akan membasmi semua orang. Karena mereka tidak akan tahu kapan orang-orang akan menjadi monster. Hal tersebut semakin membuat Hyun Soo percaya kepada Yuai Mayong. Kemudian di sini terlihat bahwa Om Dusik mengalami monsterisasi. Dan kakek Gilseo menyadari bahwa di sana ada ruang bawah tanah yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Dia pun mulai menggali untuk menemukan pintu masuknya. Di sana juga terlihat bahwa ada salah satu warga Green Home yang menekan tombol sinyal laporan monster spesial, yang akan membuat tentara datang ke sana untuk menangkap Hyun Soo dan Yuai Mayong. Kemudian, Yuri yang mengetahui kakeknya yang sudah tua sedang menggali tanah, tiba-tiba pingsan dan mengalami sesak nafas karena dia memiliki asma. Tapi di sana, Seng Wook pergi menggendongnya untuk pergi dari penginapan. Namun dia malah diserang oleh si Yuai Mayong karena Yuai Mayong berpikir bahwa jika mereka pergi, mereka akan melaporkan keberadaan Yuai Mayong dan Hyun Soo. Walaupun Hyun Soo merasa tidak masalah jika mereka pergi, tapi Yuai Mayong malah menyerang Hyun Soo dan beberapa orang di sana, termasuk Yuri dan Seng Wook. Kemudian Yuai Mayong pun memprovokasi Hyun Soo sehingga Hyun Soo mengeluarkan sedikit wujud monsternya untuk membunuh Yuai Mayong. Pada akhirnya, Yuai Mayong terbunuh oleh Hyun Soo, dan Hyun Soo berhasil ditenangkan oleh si Om Dusik yang sekarang dia bisa berjalan karena kakinya menjadi kaki monster. Tapi sayangnya, dia mati karena tidak kuat menahan kekuatan monsternya Hyun Soo. Sebelum mati, dia pernah menitipkan sebuah barang untuk Yongsu dan Suyong kepada kakek Gilseop. Dan kondisi Gilseop sekarang ini ternyata dia juga telah meninggal karena kecapean akibat terus-menerus menggali. Tapi usahanya tersebut tidak sia-sia karena pintu masuk ruang bawah tanah tersebut berhasil ditemukan. Beberapa waktu kemudian, para tentara pemerintah telah mengepung Green Home dan meminta warga Green Home untuk menyerahkan Hyun Soo. Tapi karena mereka tidak ingin menyerahkan Hyun Soo, mereka pun kabur dari sana lewat ruang bawah tanah. Tapi saat di perjalanan, ternyata Hyun Soo tidak ikut dan Yoon Hayok akan pergi menjemputnya. Di sini Yoon Hayok sempat berjanji kepada adiknya bahwa dia akan kembali dengan membawa Hyun Soo. Namun ternyata Hyun Soo memutuskan untuk menyerahkan dirinya supaya semua rekan-rekannya aman. Nah, di sini nggak tahu kenapa si Yoon Hayok malah diem di ruangan CCTV dan sedang bersedih. Ya, iya sih, emang dia lagi sedih, gak bisa nempatin janjinya kepada adiknya. Tapi ada hal lain yang membuatnya sedih dan memutuskan untuk tidak ikut dengan warga Green Home lainnya.
Singkat cerita, Yi Keong dengan warga Green Home yang masih hidup berhasil keluar dari jalan bawah tanah, dan mereka sudah dikepung oleh tentara yang pernah membuat kesepakatan dengan Yi Keong. Di sini ternyata tentara tersebut menjanjikan Yi Keong supaya bertemu dengan tunangannya. Tapi karena Yi Keong tidak menekan sinyal laporan orang spesialnya, kesepakatan yang telah dibuatnya pun dinyatakan belum selesai. Di sini, Yi Qiao terlihat memakai seragam khusus tentara, sedangkan yang lainnya dibawa ke kamp penampungan. Setelah itu, di akhir cerita, Shin menampilkan Hyun Soo yang diselamatkan oleh Yuai Mayong. Nah, di sini kemungkinan Yuai Mayong menggunakan tubuh Sengwook untuk menyelamatkan Hyun Soo, dan mereka pergi entah kemana. Cerita pun selesai. So guys, itulah tadi alur cerita dari TV series Netflix Sweet Home. Bagaimana menurut kalian? Nah, kalau kalian menemukan film-film seru seperti ini, kalian tulis aja di kolom komentar. Supaya nanti kita bikinin alur ceritanya. Oh ya, Sweet Home ini masih season 1 loh guys. Karena terlihat tadi di ending bahwa ceritanya masih gantung banget. Dan kalau kalian tahu bahwa cerita dari film Sweet Home ini berbeda dengan cerita di komiknya. Tapi dari kedua versi tersebut, dua-duanya masih gantung. Gua harap sih semoga ceritanya cepet dibuatin lanjutannya ya guys. Oke, sepertinya pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf banget kalau ada banyak sekali kesalahan dalam video ini. Thanks for watching and bye-bye.